Tiga. Om Swastiastu. Terima kasih sudah berkenan memberikan kesempatan waktu kepada kelompok 4. Hari ini kami akan membuat tugas untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Komunikasi Digital. Di mana tugas itu adalah membuat pengukuran parameter menggunakan quality of service, di mana itu terdapat pengukuran yaitu throughput, delay, jitter, packet loss, dan juga untuk bisa memenuhi nilai di mata kuliah ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan rekan anggota kelompok yang sudah ikut andil dalam pembuatan tugas kali ini, yaitu ada saya sendiri, Ida Bagus Komang Pramanalawa dengan NIM 2203020052. Kemudian ada rekan saya. Oke, selanjutnya nama saya Ida Bagus Gede Rama Tommy Saputra dengan NIM 2203020065. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putu Olivia Natania Dewi dengan NIM 2203020059. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kade Widyarta Nugraha Putra dengan NIM 2203020063. Baik, perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Agung Sony Ananda Putra dengan NIM 22030251. Oke, perkenalkan nama saya Iputu Indrana Putra dengan NIM 22030255. Baik, jadi yang pertama itu kita menuju ke Wireshark, kemudian kita menuju ke Chrome untuk membuka YouTube, di mana kita langsung memplay video YouTube ini, lalu kita kembali ke Wireshark, kemudian kita klik fitur WiFi 2 kali ini untuk melihat data sebanyak 3.600 data. Baik, kemudian karena sudah terdapat 3.600 data, kemudian kita kembali ke Wireshark ini, lalu kita langsung menuju ke static, ke capture file properties untuk melihat data lebih lengkap. Oke, setelah itu lanjut dengan saya. Selanjutnya kita ngetes throughput. Yang pertama kita tulis di catatan dulu untuk rumus-rumusnya. Tulis throughput. Nah, setelah itu ini rumusnya yang saya pakai. Jadi jumlah bytes dibagi time span sama dengan itu jumlah bytes-nya kita copy saja sebanyak angka yang ditentukan di bytes di Wireshark. Setelah itu dibagi dengan time span yang ada di Wireshark, yaitu 18.062. Selanjutnya kita hitung angka bytes dibagi angka time span. Oke, kita dapat hasil segini. Lalu kita copy. Nah, setelah itu selanjutnya kita jangan lupa untuk bytes per second. Setelah itu kita kali 8 hasilnya yang tadi, dan hasilnya kita hitung kembali ke kalkulator, dikali 8. Oke, kita dapatnya sekian. Jadi kita copy dan taruh di sini. Jangan lupa untuk diberikan bytes per second. Nah, selanjutnya yaitu dikali 1000 untuk mendapatkan hasil kilobyte per second. Nah, kita ambil saja karena hasilnya tambah 0 aja, kita ambil 4 angka di depan. Jadi kita dengan hasil 1859 kilobyte per second dengan
Nah, ini sudah sesuai dengan average bytes per second. Oke, sekian dari pemaparan saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mencari paket loss. Di sini karena kita sudah memiliki rumusnya, jadi kita tinggal copy saja. Ctrl V di catatan, lalu selanjutnya kita menuju ke WireShark-nya lagi, lalu kita klik di kolom, kemudian ketikkan TCP analisis, maaf typo, analisis titik loss, kemudian enter. Karena di sini sudah tidak ada data, jadi sudah berarti data sudah terkirim semua. Jadi karena data sudah terkirim semua, jadi kita masukkan data yang ini 0% dikali 100. 0 dikali 100. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah penjelasan bagaimana perhitungan delay, yang dimana kita ke menu file, kemudian kita export file tersebut menjadi format CSV. Bebas untuk kalian di mana saja bisa menyimpan, dan di sini saya menyimpan di folder file saya. Kita simpan saja terlebih dahulu dengan nama file project UAS. Ini sudah kita simpan. Kemudian kalian bisa buka aplikasi Excel kalian untuk buka file tersebut. Nah, di sini saya masih membuka file tersebut sesuai dengan di mana saya menyimpan tadi. Kosong ya. Sebentar, kita balik ke WireShark lagi, kemudian ke export packet di session. Ternyata sudah kesimpan. Sepertinya salah buka folder saya, jadi kita close saja dulu yang di Excel. Excelnya kita close juga. Kemudian buka folder lagi, kita langsung dari folder saja buka di tempat menyimpan tadi. Nah, di sini sudah ada, kita buka aja. Nah, untuk ini kan belum rapi, jadi kita rapikan dulu dengan cara blok kolom A, kemudian ke data. Kemudian, mohon maaf, ini filter salah mencet tadi, jadi kita nonaktifkan saja. Kemudian ke text to column, kemudian ini dirubah ke delimited, kemudian bisa di next lagi. Kemudian bagian tab ini di uncentang, yang dicentang itu hanya koma saja. Kemudian bisa di next, ini general biarkan saja, kemudian finish. Nah, di sini sudah rapi, tinggal dilebarkan saja sesuai dengan keinginan agar lebih jelas. Kalau pagar-pagar ini artinya data itu terlalu panjang, jadi nggak kelihatan jelas ya. Tapi untuk di kolom C sampai G itu bisa dihapus karena kita tidak akan menggunakan data tersebut. Bisa di-delete saja, kemudian bisa dirapikan kembali. Kemudian untuk perhitungan delay itu terdapat rumus yang akan kita gunakan, yang dimana itu sudah saya tuangkan di dalam catatan. Jadi yang mau catatan bisa nanti komen di kolom komentar. Nah, di sini sudah tertera banyak rumus untuk perhitungan, yang dimana kita akan merubah ini masih dalam format menggunakan titik. Jadi karena untuk perhitungan delay itu menggunakan koma, jadi kita untuk merubahnya terlebih dulu dengan rumus sama dengan B10 atau data dari delay tersebut dibagi 10 pangkat 6 atau 10 pangkat 6. Kemudian ini tinggal di copy ke bawah, bisa di scroll ke bawah terus atau shift down juga bisa. Tapi ini saya menggunakan fitur scroll agar lebih cepat ke data sampai ke bawah. Nah, kalau sudah ini bisa di Ctrl C. Kemudian klik kanan. Kita cari yang namanya nanti fitur values. Nah, yang ada gambar 1, 2, 3 itu tinggal diklik, kemudian klik di kolom yang di B. Kemudian sebentar, saya ada kesalahan tadi. Diulang saja agar lebih benar. Mohon maaf ada kesalahan. Jadi kita ulang saja caranya sama seperti tadi, sama dengan kemudian klik data yang di samping. Kemudian dibagi 10 pangkat 6. Di enter. Lalu kita bisa enter. Kemudian untuk data tersebut kita tarik langsung ke bawah. Untuk agar semua data
bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan rumus yang sama. Jadi kita scroll saja sampai bawah. Nah ini sudah, tinggal kalian enter, kemudian klik Ctrl C, kemudian klik kanan ke value, kemudian balik ke atas, klik yang kolom di B, kemudian kita Ctrl V saja. Udah kok, dengan format yang sama. Kemudian yang di kolom C kalian bisa blok dengan cara Ctrl Shift down, kemudian kalian delete karena kita tidak akan menggunakan data tersebut sesuai dengan rumus yang sudah saya berikan. Nah, kemudian karena yang di atas dari nomor 1 sampai 9 itu masih menggunakan titik, kita rubah saja dengan cara kita pergi ke home, kemudian ke find and select, kemudian replace. Di fin kita menggunakan titik, di replace kita menggunakan koma, kemudian replace all. Nah sudah semua terubah, kemudian kita close lagi dan semua sudah menggunakan koma. Nah sekarang kita akan menghitung bagaimana rumus untuk mendapatkan delay sesuai dengan rumus yang sudah saya buat. Nah ini mana kita membuat dulu apa saja yang kita akan gunakan di delay, yaitu kita mencari total delay dan rata-rata delay. Total delay dan rata-rata delay karena dua hal yang akan kita cari dalam perhitungan kali ini. Nah, di mana ini kita sudah buat formatnya. Kemudian di sini untuk menghitung kita buatkan tabel terlebih dahulu yang bernama time 1, time 2, mohon maaf, time 2, time 1. Kemudian kita buat time 1. Kemudian kita buat delay untuk hasil akhir. Nah, kemudian kita lebarkan terlebih dahulu agar data semua terlihat dengan jelas. Nah, di sini sudah tertera untuk perhitungan time 2 itu rumusnya data diambil dari nomor urut 2. Nah, tetapi kita ngambil time 1 dulu, kita tinggal Ctrl Shift down lagi. Kemudian kita copy. Agar datanya tidak berubah, kalian bisa nanti Ctrl V yang values. Nah, kemudian untuk time 2 itu di urut nomor 2 dipakai. Kalian bisa Ctrl Shift down lagi, kemudian copy. Kemudian kita scroll saja sampai atas lagi, taruh dari urutan teratas, Ctrl V lagi. Kemudian kemudian kita menghitung delay dengan rumus itu adalah untuk mencari delay menggunakan rumus time 2 dikurangi time 1. Jadi kita akan menggunakan rumus tersebut di sini untuk perhitungan delay di sini. Jadi ini rumusnya sudah tertera. Kemudian kita klik saja sama dengan klik time 2 dikurang time 1, klik time 1. Nah, kemudian enter, kemudian ini kita klik, kemudian kita scroll ke bawah lagi untuk membuat hasil yang sama di semua data tersebut. Nah, kemudian kita tinggal enter saja. Nah, data sudah terisi dengan lengkap semua. Kemudian untuk selanjutnya data yang di paling bawah itu bisa kalian hapus satu deret saja karena itu tidak akan kita gunakan. Kemudian mari kita hitung berapa total dari delay-nya, kemudian rata-rata delay. Rumus untuk menghitung total delay terlebih dahulu adalah sama dengan sum kurung buka semua data di delay, kita blok dengan cara kita scroll dulu ke atas, kemudian diklik ke atas, Ctrl Shift down, nah kemudian ke bawah, kemudian kurung tutup, di enter. Nah, kita sudah mendapatkan hasil total delay. Kemudian untuk rata-rata delay di sini sudah ada rumusnya. Untuk mencari rata-rata delay menggunakan total delay dibagi total data dikurangi 1 yang kita hapus tadi. Nah, dengan cara tersebut caranya adalah sama dengan klik total delay dibagi data di WhereShark tadi, ini tertera sebanyak 3657 dikurangi 1 menjadi 3656. Kita tulis saja 3656, kita enter. Nah, kita sudah mendapatkan total delay sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita tinggal copy saja. Mohon tunggu sebentar. Kita balik ke catatan, kita catat dulu hasilnya, kita ketik saja
18,062337 per second. Ingat formatnya per second. Kemudian rata-rata delay 0,004940464 per second. Nah, kemudian untuk nanti perhitungan di akhir kesimpulan itu kita menggunakan rumus kilometer per second. Jadi kita rubah terlebih dahulu itu dikali 1000. Dengan hasil tersebut ini sudah ada di rumusnya. Untuk merubah data ke milisecond, rumusnya adalah delay dikali 1000. Jadi rata-rata delay itu dikali 1000. Jadi kita hitung dari depan 1 2 4. Nah, itu berarti dari sana kita tinggal membuat, berartinya totalnya adalah 4,940 milisecond. Nah, itu untuk hasil delay. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait perhitungan jitter. Terima kasih. Oke, di sini saya akan memulai perhitungan dari jitter, yang dimana kita harus menemukan nilai dari delay 1 dulu, yaitu dari total delay nomor 1. Total delay nomor 1 dikurang total delay nomor 2. Oke, untuk sisanya kita hanya scroll down ya. Kita scroll sampai bawah. Maaf, kelewatan. Nah, kita. Oke, untuk total delay yang nomor 2, delay 2 maksud saya, kita ambil dari delay 2, Ctrl Shift down, klik kanan, copy, klik kanan lagi, kita ubah value-nya agar tidak berubah delaynya. Tepas tekan. Mohon maaf, saya ulangi sekali lagi. Oke. Untuk mencari jitternya kita harus menggunakan rumus delay 2 dikurang delay 1. Kita scroll down sampai bawah. Mohon maaf, masih setengah. Kita lanjutkan lagi. Oke, sudah terlihat untuk nilai jitternya. Oke, kita ulangi lagi. Untuk menentukan total jitternya kita harus dengan rumus sum klik out. Oke.
Itu rata-rata jitternya. Total jitter dibagi dengan total data yang ada di WireShark. Tadi karena dikurang 1, jadi 3656. Baik, segini. Karena ini angkanya 496E03, kita rubah dulu agar hasilnya menjadi desimal. Yang jika didesimalkan, mohon maaf, kita input dulu total jitter dan rata-rata jitternya. Kita rubah menjadi desimal, yang dimana hasilnya menjadi 0,00496. Untuk nanti pada parameter jitternya kita harus ubah dari second ke millisecond. Yang dimana dikalikan 1000 hingga hasilnya menjadi 4,96 millisecond. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Ini adalah hasil dari apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya. Sekarang adalah kesimpulan untuk perhitungan semuanya. Baik, yang pertama ada kategori paket loss sesuai dengan yang ada. 0 termasuk dalam kategori perfect. Baik, yang kedua ada delay. Itu termasuk di kategori kurang dari 150, ini termasuk sangat bagus. Selanjutnya yang ketiga ada jitter dengan hasil akhir 4,96, itu termasuk kategori bagus karena kategori bagus 0 sampai 75 ms.